Sobat Naba, BTT Harana Kaisar episode 769 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dengan cermat memanfaatkan celah saat Miao Liangkong memusatkan seluruh kekuatannya, melancarkan serangan jiwa brutal yang melukai jiwanya secara fatal. Meski dilindungi harta pelindung jiwa, Miao Liangkong tetap ditekan hingga diambang kematian dan akhirnya takluk oleh perampasan jiwa Xiaoyan. Dari ingatannya, Xiaoyan memastikan bahwa Hua Chan benar-benar berada di dunia langit barat dan sedang memburunya, sekaligus memperoleh petunjuk tentang Laut Roh 7 Warna. Menyadari ancaman besar yang mengintai, Xiaoyan memilih mundur secara strategis dan memaksa Miao Liangkong menuntunnya ke penjara suci Dewa Buddha, menjadikan musuhnya sebagai pion demi tujuan yang lebih besar. Miao Liangkong menggigit bibir merahnya. Pada saat itu barulah ia benar-benar menyadari bahwa seluruh pengejaran panjang yang telah ia lakukan, termasuk apa yang selama ini ia anggap sebagai pengepungan sempurna atas Xiaoyan, ternyata hanyalah bagian dari perhitungan berlapis yang dirancang oleh sosok di hadapannya. Sejak awal, semua itu ditujukan untuk menjebaknya, menangkapnya, dan kemudian memanfaatkan dirinya sebagai jalan masuk menuju wilayah suci Dewa dan Buddha. Dengan nada dingin namun tetap mempertahankan keanggunan khas seorang santa, Miao Liangkong bertanya, "Engkau berasal dari dunia luar. Mengapa engkau mencari Laut Roh 7 Warna? Apakah untuk memperbaiki jiwamu?" ucap Miao Liangkong. Meskipun berada dalam posisi terdesak, ia masih mempertahankan keangkuhan sebagai santa wilayah suci. Xiaoyan duduk bersila di atas cakram, tidak bergerak sama sekali. Ia hanya mengucapkan satu kata dengan suara rendah dan tegas, berlutut. Ia mendengus dingin, tanpa dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Miao Liangkong mendadak berlutut di atas cakram langit. Wajahnya menampilkan keterkejutan yang tak tertutupi, bercampur rasa terhina yang mendalam. "Berani-beraninya kau. Aku adalah santa wilayah suci Dewa dan Buddha. Seorang rendahan dari dunia luar sepertimu, pantaskah membuatku berlutut?" teriaknya marah. Xiaoyan tetap memejamkan mata, namun tepat ketika suara Miao Liangkong mereda, ia menjentikkan jarinya. Seberkas api kecil melesat dan menempel pada pakaian Miao Liangkong. Dalam sekejap, seluruh busananya berubah menjadi abu, menyingkap tubuhnya yang pucat dan bersih. "Kau!" Wajah Miao Liangkong seketika memerah karena malu, lalu berubah menjadi kemarahan yang meledak-ledak. Seorang kesatria boleh dibunuh, tapi tidak boleh dihina. Ia meraung penuh amarah, namun dengan satu gerakan batin Xiaoyan, suara Miao Liangkong langsung terhenti. Mulutnya terbuka, tapi tak satu pun suara dapat keluar. "Jika kau masih banyak bicara, aku akan menggantungmu begitu saja," ucap Xiaoyan dengan dingin. Gigi Miao Liangkong bergemelatuk keras. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah mengalami penghinaan sedemikian rupa. Dalam hatinya, ia ingin sekali mencabik-cabik Xiaoyan hingga hancur. Xiaoyan melanjutkan kata-katanya, "Aku hanya menginginkan satu hal, metode untuk menghubungi Hua Chan agar ia kembali ke alam dewa 9 langit. Jika tidak, aku akan membiarkanmu berjalan telanjang mengelilingi wilayah suci Dewa dan Buddha." Metode ini memang tidak terhormat, namun bagi Xiaoyan, inilah cara paling sederhana dan paling efektif saat ini. Miao Liangkong akhirnya menjawab dengan getir, "Aku akan membiarkannya pergi. Namun aku tidak bisa menjamin ia benar-benar akan meninggalkan wilayah ini." Xiaoyan pun mengembalikan kendali tubuhnya. Miao Liangkong segera mengambil pakaian dan menyelimutkan tubuhnya. Ia menatap Xiaoyan yang sejak awal hingga akhir bahkan tidak membuka matanya. Miao Liangkong mengatakan, "Aku tahu, wilayah suci Dewa dan Buddha dilindungi oleh formasi cahaya Buddha. Begitu seseorang yang berbahaya terdeteksi, ia akan langsung diledakkan." Ia menambahkan dengan nada dingin, "Selain itu, perlu kau ketahui, aku hanyalah sebuah tubuh perwujudan. Jika mati, ya mati saja." Ucapan Xiaoyan yang tenang dan datar itu menghancurkan sesisa harapan Miao Liangkong. Ia dibuat sadar bahwa satu-satunya jalan hidup saat ini hanyalah membantu Xiaoyan. Wajah Miao Liangkong menjadi pucat dan suram. Tatapannya pada Xiaoyan seolah sedang memandang sesosok iblis. Ia tak pernah menyangka bahwa perhitungan Xiaoyan sedalam dan seteliti ini, benar-benar memutus semua jalan mundurnya. Akhirnya, demi bertahan hidup, Miao Liangkong mengungkapkan satu-satunya cara.
Jika kau menerima segel pengikut dariku, maka saat memasuki wilayah suci, kau tidak akan dikunci oleh formasi pemusnahan cahaya Buddha. Ia segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Sebuah cap hukum melayang ke hadapan Xiaoyan. Tanpa segel ini, setiap pendatang dari luar akan langsung ditandai dan dibunuh. Lanjutnya, Xiaoyan mengangkat dua jarinya perlahan. Segel itu menempel di antara alisnya. Kekuatan pengekang dalam segel tersebut tidaklah kuat. Memang bisa meledak dan melukainya. Namun setiap niat sekecil apapun dari Miao Liangkong sudah sepenuhnya berada dalam pengawasannya. Tak ragu lagi, Xiaoyan menggerakkan jiwanya dan kembali mengaktifkan jiwa gerakan Void, melesat menembus ruang kosong. Dengan Miao Liangkong duduk di atas cakram, para penjaga ras dewa yang mengepung pun mundur satu persatu. Mereka menuju lurus menuju wilayah suci dewa dan Buddha. Tekanan yang semakin berat mulai terasa. Hua Chan mengejar, gumam Xiaoyan. Ia terus memaksa jiwanya mengabaikan konsumsi kekuatan besar demi memasuki wilayah suci secepat mungkin. Bisakah Hua Chan masuk ke wilayah suci? Tanya Xiaoyan. Tergantung ia mau atau tidak. Formasi cahaya Buddha tak akan bisa menghentikannya, jawab Miao Liangkong. Tatapan Xiaoyan mengeras. Tak peduli apapun resikonya, ia harus masuk. Di kedalaman ruang hampa yang penuh pecahan bintang, sebuah cahaya gelap melintas cepat, muncul dan menghilang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tak lama kemudian, sebuah hamparan nebula raksasa tampak nebula terbesar di seluruh dunia barat langit mendalam. Di sanalah wilayah suci dewa dan Buddha berada. Di wilayah itu, hidup para dewa dan para Buddha. Suku iblis hanyalah budak dengan status paling rendah, menjadi tanggungan atau pelayan ras dewa. Begitu mendekat, aura tak terhitung jumlahnya langsung mengunci mereka. Para penjaga ras dewa menyerbu. Namun suara Miao Liangkong bergema dari atas cakram. Aku berada di sini. Orang ini adalah pengikut yang kuterima. Menyingkirlah. Para penjaga segera menghentikan serangan, memberi hormat dan mundur tanpa ragu. Xiaoyan akhirnya tiba di sebuah pelataran sunyi. Tubuhnya penuh luka, namun semuanya pulih dengan cepat. Ia bangkit, melangkah dan menghilang. Di berbagai sudut wilayah suci, berkas-berkas cahaya melesat. Semua adalah perwujudan Xiaoyan yang telah lebih dulu menyusup. Namun laut roh 7 warna berada di inti wilayah Buddha. Setelah masuk ke sana, aku harus lebih dulu menghadap Sang Bhagwan. Jika tidak, keberadaan kita akan terdeteksi, kata Miao Liangkong. Xiaoyan diam menyetujuinya. Di sekeliling mereka, bintang-bintang bersinar terang. Masing-masing memancarkan aura mengerikan. Jumlah ras dewa jauh melampaui bayangannya. Sebuah negeri Buddha raksasa yang melayang di kehampaan muncul di hadapannya. Xiaoyan menyimpan cakram langit dan mengikuti Miao Liangkong memasuki inti wilayah suci. Begitu melangkah masuk, tekanan dahsyat langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Ruang itu dipenuhi cahaya Buddha keemasan, lembut namun agung seperti samudra cahaya air. Di hadapan mata terbentang lautan teratai raksasa dari emas dan kaca suci. Di setiap teratai, duduk satu atau beberapa Buddha emas raksasa, menjulang ke langit. Sebagian berwajah ulas asih, sebagian bermata murka dan memegang pajra, memancarkan kewibawaan tak tertandingi. Jumlahnya tak terhitung, seperti hutan emas tanpa ujung. Yang paling membuat Xiaoyan terkejut adalah satu hal. Para Buddha emas itu bukan patung mati. Mereka adalah makhluk hidup. Masing-masing memiliki jiwa, aura, dan darah kehidupan yang nyata.